Beberapa bulan lalu, informasi mengenai kelanjutan proyek tol Gilimanuk-Mengwi akan dilanjutkan pada bulan September 2023. Kepastian itu diungkap oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dan saat ini, bulan September sudah memasuki pertengahan bulan per video ini diunggah. Lalu bagaimana nasib tol Gilimanuk-Mengwi setelah masa jabatan Wayan Koster habis per 5 September 2023? Apakah sudah ada jawaban pasti? Mari kita bahas bersama-sama. Bulan September sudah berjalan, tol Gilimanuk-Mengwi masih belum ada kepastian. Itulah pertanyaan warga yang sering ditanyakan. Mari kita lihat progres tol Gilimanuk-Mengwi dari pantauan laman BPJT yang baru-baru ini diupdate. Mengingat DPRD Provinsi Bali mengumumkan pemberhentian Gubernur Bali dan wakilnya bertanggal 5 September 2023 lalu karena masa jabatan habis. Tertera pengumuman itu dengan nomor 71.23773-DPRD-2023 tentang pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dengan masa jabatan 2018 sampai 2023. Sehingga penugasan dan kepercayaan Presiden Jokowi menugaskan Irjen Pol Sang Made Mahendra sebagai pejabat Gubernur Bali untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Bali sebelum diadakannya pemilihan gubernur baru pada tahun depan. Ketua DPRD Golkar Provinsi Bali DRI Nyoman Sugawa Kori yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali berharap pejabat Gubernur Bali segera melakukan langkah adaptasi dengan jajaran eksklusif, tokoh-tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Kembali ke topik mengenai kepastian kelanjutan PSN Tol Gilimanuk-Mengwi, yang hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kelanjutannya. Sementara masyarakat terdampak mulai resah menantinya, apakah tol ini benar akan dilanjutkan atau tidak? Masyarakat ingin jawaban yang pasti. Jika dilihat dari pantauan laman BPJT yang telah diupdate per bulan September 2023 ini, tol Gilimanuk-Mengwi masih belum ada perubahan progres yang signifikan. Terlihat di seksi 2A fase 1 ruas Pekutatan sampai Soka sepanjang 5,15 km dengan progres tanah bebas 100% dengan progres konstruksi dari rencana mencapai 81,8%, realisasi 29,2%, dan deviasi min 52,6%. Sementara progres di seksi lainnya semuanya masih belum ada perubahan. Semuanya tertulis masih 0%. Jika melihat target selesai konstruksi rata-rata akhir tahun 2024, pertanyaannya adalah apakah mampu jika melihat progres yang ada masih banyak yang kosong? Karena jika melihat proyek tol yang progresnya lancar saja butuh bertahun-tahun untuk selesai dan masih banyak di komplain warga yang terdampak. Apalagi ini progres pembebasan lahan masih belum berjalan di lahan warga terdampak. Kita ambil contoh yang real saja, seperti tol Jogja-Solo dan tol Jogja-Bawen yang saat ini progres konstruksi dan pembebasan lahan terus berjalan beriringan, masih membutuhkan waktu lama untuk menuntaskannya. Masih ada lahan yang belum terbebaskan dengan berbagai kendala yang ada. Kita berbicara menurut data saja, tol Gilimanuk-Mengwi yang panjangnya mencapai 98 km dan tanah bebas baru 5 km, dan itu pun saat ini masih berhenti sampai batas yang belum ditentukan. Apakah mampu selesai dalam jangka waktu 1 tahun ke depan? Mungkin kalian bisa menjawabnya sendiri di kolom komentar. Semoga saja dengan pejabat Gubernur Bali yang baru ini bisa menentukan sikap.
setidaknya memberikan kepastian mengenai kelanjutan tol Gilimanuk-Mengwi untuk saat ini. Karena warga terdampak hanya ingin kepastian mengenai lahannya yang sudah dipatok. Setidaknya jika proyek masih lama, warga terdampak masih tenang untuk menanami lahannya tanpa perlu was-was. Dan jika proyek akan segera dilanjut, kapan dan bulan apa akan dimulai, sehingga warga bisa mempersiapkan segalanya. Tayangan ini saya buat sebagai perwakilan keluhan warga terdampak, bukan untuk menjelekkan pihak manapun. Karena jika tol Gilimanuk-Mengwi ini benar bisa terrealisasi, akan menjadi jalan tol termegah dan bisa memperlancar arus lalu lintas. Apalagi memiliki jalur sepeda motor dan jalur sepeda sendiri. Pasti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Bali. Mungkin itulah ulasan yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.